Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas menanggapi kritikan yang viral di media sosial tentang Dejan Out. Nah, supporter PSS Sleman ini mengkritik untuk pelatihnya keluar. Bagaimana ceritanya? Oke, kita saksikan. Ya, menanggapi media sosial saat ini banyak akun-akun nasional yang membahas tentang PSS Sleman. Tiba-tiba membahas tentang PSS Sleman. Banyak yang mengatakan Brigata Vasut adalah supporter pokoknya joget, musiman dan lain-lain. Hei, kalian ini salah tanggap bro. Kalian tidak tahu bagaimana Brigata Vasut yang sebenarnya. Ini ya Sleman, bukan kota-kota lain. Sleman itu memang paling beda daripada yang lain. Ketika Brigata Vasut sudah menyatakan Dejan Out, itu berarti sudah keputusan mutlak, baik menang ataupun kalah mereka juga tidak peduli. Nah, di sana keunggulannya supporter itu dari awal sampai akhir itu sudah kesepakatan dalam berforum. Nah, mereka sudah menyatakan forum menyatukan visi dan misi. Nah, ketika sudah berjalannya liga, ada yang nyengkleng daripada forum tersebut, ya pasti mereka bakal kritik. Nah, tapi di akun-akun media sosial nasional itu mengatakan bahwa Dejan itu kan menang ini hanya Piala Menpora ini beda jalur bro. Ini Sleman. Nah, kalian kalau belum tahu ya silahkan datang sana sendiri forum dengan supporternya loh, itu kan enak loh. Nah, jangan kok asal langsung bisa menilai Sleman gini. Itu saya tahu supporter ini adalah supporter mungkin dari segi pemikiran ataupun ide-ide ini adalah supporter terbaik di Indonesia ya, bisa dikatakan seperti itu Brigata Vasut ini. Menurut pendapatmu Cuk, tentang Dejan Out ini bagaimana? Apakah layak memang out atau gimana? Ya, menurut saya setuju banget ya dengan tanggapan dari supporter Sleman ya. Saya menilai Dejan ini kan dari track recordnya ya, yang paling fenomenal itu 2019 dia melatih Madura United dengan skuad mega bintang Los Galacticos nyongos lah ada. Nah, sopo gitu. Diperkuat oleh 6 pemain level timnas dan materi pemain asing ya. Wah, ngeri gitu. Bahkan apa ya? Mainnya yo ngeri-ngeri pemain asingnya lah, belum lagi wow. Tapi peringkat 5 doang nggak juara. Bahkan PSS Sleman asuhan Coach Seto dengan materi seadanya, pemain seadanya, banyak pemain-pemain yang nggak terkenal, pemain lokal lah. Peringkat 8, cuma selisih 3 peringkat saja. Loh. Ini kan dengan gelontoran dana besar, dengan materi skuad bintang-bintang menyala-menyala, tapi cuma peringkat 5, selisih 3 peringkat dengan PSS yang materi seadanya. Gagal juara Madura United dengan asuhan Coach Dejan. Ya, itu kita hanya menilai dari strategi track recordnya pelatih ini saja ya. Kita belum menelisik sampai ke dalam-dalamnya. Nah, karena memang kalau urusan strategi permainan gak jalan gini, kita juga melihat di TV aja apa adanya. Misal pelatih itu memainkan tanpa apa itu strategi yang bagus gitu, cuma gitu ya. Yang kita lihat selama ini PSS Sleman ini hanya karena menang itu bejo. Banyak supporter Sleman di Twitter itu ketika Sleman menang mereka juga malah tidak suka, karena memang permainan PSS Sleman ini tidak berpola. Nah, yang bagus itu kan permainan berpola dan menang itu bonus. Nah, seperti itu. Itu filosofi sepak bola yang sebenarnya bukan soal menang kalah, tetapi memang soal dari segi permainan. Nah, permainan yang bagus, yang cantik, ditonton juga masyarakat enak. Nah, itu hanya segelintir saja ya yang kita sebutkan. Tapi di supporter Brigata Vasut ini ketika menulis hashtag Dejan Out ini bisa dikatakan itu dapat kritikan dari akun-akun nasional ya sebenarnya. Nah,
Tapi mereka itu akun-akun tersebut juga tidak tahu bagaimana Brigada Kurvasut tersebut. Saya juga greget sendiri sebenarnya, karena memang saya tahu sih kualitas Brigada Kurvasut. Jadi ya saya memang percaya saja dengan proses mereka. Target mereka memang sangat tinggi sekali untuk PSS Sleman ini. Bukan hanya sekedar juara liga ataupun untuk 1 tahun ke depan. Nah, target mereka itu bahkan sudah mencapai 5 tahun nanti. Seperti apa? Ketika ngobrol dengan manajemen PSS Sleman ini, mereka sudah membicarakan target 5 tahun ke depan PSS mau bagaimana, PSS mau seperti apa. Nah, mereka sudah berbicara seperti itu, bukan target tahun ini juara, itu bukan, Pak. Ini adalah supporter yang menurut pandanganku sangat bagus sekali loh. Nah, berarti kan kita bisa lihat ya, ketika Brigada Kurvasut itu marah ataupun marah dengan yang saat ini itu dengan CEO-nya Pak Marco, ya mungkin ini ada masalah sebenarnya. Berarti ada visi misi yang keluar jalur. Saya tahu visi misi Pak Marco bermimpi jangka panjang, mentalitas champion, bukan hanya sekedar menang. Pak Marco pernah berbicara seperti itu di podcast Umpan Tarik PSS ya. Tetapi setelah Piala Menpora ini, pelatihnya itu bilang yang penting menang. Loh, ini kan sudah beda jalur. Nah, yang penting menang, nggak perlu proses loh. Ini sepak bola bro, bukan yang penting asal menang. Kalau cuma ngandelin menang bejo tanpa permainan yang bagus ya repot. Seharusnya banyak supporter Indonesia itu yang seperti ini itu. Ya mungkin Coach Dejan ini madhabnya itu Mourinho ya. Yang penting menang. Main juga pemain bintang. Main yang jadi. Ya, kalau saya boleh ya mengkritik Coach Dejan ya. Dia itu menurut saya kurang bisa ngemong pemain muda atau pemain binaan. Ya kita lihat berapa kali dia melatih itu, terutama di Madura itu ya materinya squad bintang. Kurang bisa mengorbitkan pemain-pemain muda binaan Madura. Dan sekarang di PSS Sleman materinya sangat bintang loh ya. Di situ ada Kim Kurniawan, ada Irfan Badim, Irfan Jaya, Fabiano Beltrame. Wah, keh banget lah. Di sini bintang-bintang. Padahal kalau kita lihat dulu PSS zaman Coach Seto itu pemainnya apa sih? Paling juga yang menonjol itu Batata, ada Yeven, ada Munyeng, ada Ikramila. Itu pemain yang nggak terkenal loh ya di skala nasional. Ya betul sekali ya. Supporter dari PSS Sleman pun juga mengkritisi para pemainnya sendiri. Para pemain yang sudah bisa dibilang itu bertalenta. Tetapi ketika diminta main itu kayak nggak ngerti arah. Nah, kayak seperti ya dan lain-lain pemain bintangnya lah. Nggak perlu saya sebutkan. Ini ada salah satu supporter PSS Sleman itu yang mengkritik seperti itu. Nah itu kan berarti memang bukan kok kita itu intervensi terhadap pemain tersebut ya, tetapi kita itu hanya nonton yang ada di lapangan gitu loh. Bukan kok kita itu harus pakai formasi ini coach, harus pakai formasi ini gini yang dimainkan ini. Ya kita kalau seperti itu kan salah. Tetapi kalau kita itu mengkritisi pemain ini main jelek gitu kan bisa kok. Nah, itu memang sudah wajar sih ketika seperti itu. Filosofi sebatas pagar tribun itu ya bisa digunakan seperti itu. Ketika yang kita lihat aja di lapangan itu bagaimana, ketika permainan jelek ya udah kita bilang jelek aja. Jangan kita intervensi soal formasinya harusnya seperti ini, yang dimainkan ini itu. Nah, kalau kita memberi saran itu malah enggak apa-apa. Misal gunakan pemain muda, maksimalkan pemain muda, itu malah enggak apa-apa. Tetapi kan nanti semua itu keputusan 100% hak pelatih gitu. Brigada Kurvasut sendiri itu pun sudah seperti itu. Saya lihat itu kan di Twitter itu maksimalkan pemain muda, tetapi ya mereka tidak mengintervensi ketika pola pelatihnya itu menggunakan pemain bintang siapa yang main di lapangan. Nah, ya ketika main jelek ya harus dikritik, ketika tidak mau tidak berjalan sesuai rencana. Nah, apalagi yang digunakan malah para pemain-pemain yang menurut pandanganku sudah berlalang lintang di Liga Indonesia ini ya. Ya saya harapkan itu banyak akun-akun Indonesia ini enggak selalu soal ini ya, itu beda. Brigada Kurvasut beda dengan supporter zaman-zaman dulu ya. Supporter zaman dulu ketika kalah pasti ini out. Tapi kalau supporter ini pasti sudah dipikirkan terlebih dahulu. Kenapa kok mereka menuntut seperti itu?
Brigata Kurvasut pernah menuntut manajemennya untuk out loh. Ketika itu Pak Sukeno sudah membawa PSS Sleman itu menjuarai Liga 2 kali masuk ke Liga 1. Itu dituntut untuk out oleh supporternya. Apakah ada supporter Indonesia yang seperti ini menuntut manajemennya out ketika sudah menjuarai liga, ketika bahkan pelatihnya Seto Nurdianto itu malah menyeberang ke rival. Mereka ya biasa aja, nggak terlalu fanatik atau gini. Apakah ada supporter Indonesia yang seperti itu? Ya, ini menurut pandanganku sangat langka ya. Ketika ada yang mengkritik Brigata Kurvasut, saya juga gregetan sendiri ya. Mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang Dejan Out ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.